Hari ini gue ngobrol bersama Rishad dan Son. Yes. Yoi, seorang apa nih? Konten kreator kali apa nih? Konten kreator. Konten kreator. Dulu TikToker katanya. Dulu TikToker. Cuman saya pensiun joget emang udah berapa tahun lalu. Pernah joget nggak? Pernah dulu. Serius? Pernah, iya. Ngikutin tren aja. Tapi nggak direkam tapi. Oh. Iya. Kalau malam-malam doang paling. Astagfirullah, Son. Tapi Astagfirullah. kalian ini tuh, jadi kan gue yang ngelihat lu itu yang sama bokap kan? Iya benar. Yang lu nyuruh bokap lo komentar-komentar Iya. sesuatu yang dia nggak ngerti. Saya ngomentarin Bang Radit juga nih. Iya ada. Tapi gue lupa yang mana ya. Apalah video gue apa. Lo emang suka ketawa ya? Iya, suka. Suka ketawa ya dia ya? Suka. Harus happy kan? Harus happy, betul. Lo juga happy mulu kayaknya nih. Enggak, yang waras-waras aja lah. Oh gitu. Iya, sad boy dia. Jadi awalnya itu bikin sama bokap. Ramenya gara-gara itu. Sebenarnya awalnya gue bikin kayak konten review film gitu bang. Pertama kali gue bikin konten review film, terus habis itu lumayan, gue ngajak dia bikin. Ini bokap belum ada nih? Belum, udah ada. Maksudnya Konten sama bokap belum ada. Bokap udah ada tapi bang. Bokap udah ada sih bang sih. Karena saya nggak bisa lahir dong. Bener, konten sama bener, bokap bener. belum waktu itu. Saya ngajak dia ya kan, bikin Oke. konten kita live hack waktu itu ya Son ya. FBI dulu. jadi sebenarnya sama lu dulu sebelum sama bokap. Iya. Gue lebih sering ngeliat dia sama bokap ya padahal ya. Kurang laku. Padahal- Buset. Kurang laku lagi. Kurang laku kan. Nggak, tapi padahal sama dia duluan. Sama dia duluan. Tapi dulu Iya. kita pakai atribut. Pakai Apa kacamata atribut? dulu. Kacamata, terus tulisannya FBI di sini. Nah. Oh iya? Itu dalam rangka FBI panjangannya Facts Between the Internet waktu itu. facts Kita between the bikin. internet. Oh berarti memang konten-konten fakta itu memang sudah dilakuin. Iya, kita buktiin bang. Kan dulu TikTok kan isunya live hack dulu sempat naik banget kan. Iya. Semua orang bikin live hack. Wah, apa ternyata bisa ini apa namanya plastik diikat cara bukanya nggak perlu pakai gunting misalnya Iya, contohnya. Kita buktiin tuh bener apa enggak gitu. Terus lu buktiin dengan FBI ini lo. Ya. Tunggu dulu, ini dia temen apa nih? Temen sekolah, temen komplek, Kuliah dulu. Teman kuliah di dulu. Desi aja. Itu teman saya yang satu lagi tuh, Presiden Amerika itu ada. Di Prasmul. Oh, anak Prasmul. Berdua ini anak Prasmul. Iya, benar. Kan anak Prasmul disuruh bisnis. Iya Bener. Ya kan? Kalau kita ke bioskop, temen gue dokter, temen gue pengacara, dokternya gue yang punya mereka semua. Nah, Gitu kan? Apa ya, gue yang kelola mereka, apa sih namanya? manage. Manage lah. Iya kan? kelola. Tapi lo liat iklannya kan? Iklan gue belum liat iklan iklannya Prasmul. jujur. Lo nggak? Enggak, belum. Ada liat belum. nggak iklan Prasmul di bioskop? Emang sempat ada di bioskop? Iya di bioskop. Jadi gue lagi nonton bioskop. Teman gue dokter, teman gue ini. Nah gue yang mengelola mereka. Jadi anak Prasmul yang di atas. Soalnya kalau Son emang udah jarang ke bioskop karena kan apa jomblonya udah lama ya Son. lumayan. Asal Emang lama lama sendiri jomblo, gitu lumayan, ya kan. lumayan. Bener nggak Son? Teman Prasmul. Teman Prasmul. Gimana cara ngajak? Siapa yang ngajak duluan siapa nih? Saya ngajak duluan. Lo. Gimana ceritanya lo ngajak dia? Kenapa harus dia dan cara approach-nya gimana? Jadi si Son ini emang teman saya yang paling dekat lah di kampus, salah satu yang paling dekat gitu kan. Terus saya lihat ada opportunity, waktu itu kita ada bisnis bareng. Apa tuh? Kayak jual makanan sehat gitu lah, snack-snack sehat gitu-gitu. Terus habis itu gue bilang kenapa kita nggak bikin aja gitu. Snack sehat? Enggak. Apa, bikin konten. Lo ada bisnis baru snack sehat. Kenapa daripada kita nggak bikin konten? daripada Iya. Karena mau endorse mahal waktu itu kan. Endorse mahal kayaknya coba bikin sendiri aja deh. Kebetulan kan dia udah sempat bikin kan. Dulu kan. Yang mana nih? Yang review yang review film. Oh, ya. review film itu. Hmm. Kenapa jadinya fakta? Kenapa nggak lanjutin review film berdua? Karena kita bikin satu lagi, saya pengen menjangkau lebih banyak lagi gitu orang. Pada saat itu saya kan cuma menjangkau penikmat film. Saya pengen bikin konten yang bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Oke. Jadi saya ngajak dia. Which is nih fakta life hack yang dibuktikan. Benar, Iya. benar. Masih ingat nggak yang pertama apa yang kalian buktiin? Wah, yang pertama apa ya San ya? Yang pertama Yang paling pertama lah. meledak yang susu ya? Enggak, yang plastik, buka plastik. Oh, buka Oh, plastik. justru yang ya? itu yang tadi itu. Jadi udah diikat kenceng kan, biar nggak pakai gunting, kayak dipelintir-pelintir, tadi dia kebuka. Kalau susu. Dipelintir-pelintir. Iya, maksudnya ini kan kemasan, susu dalam kemasan dibuka, dipelintir, jadi banyak. Ya plastiknya.
Ya itu plastiknya susu. Ini Pas introvert juga Bang. ya, dia jomblo ya. Pantes aja lu lama jomblo ya. Ini introvert juga Bang. Ini introvert akut juga nih Bang. Son. Apa yang paling akutnya gimana? Gak suka keluar rumah. Gue gak suka keluar rumah soalnya. Sama. Terus apa lagi? Terus itulah ada social battery-nya kan biasanya kan. Iya capek. Tapi gak pemalu kan? Lu bukan pemalu. Udah mendingan lah, jauh lah. Oh dulu lebih ke pemalu berarti. Iya. Pernah ngedate sama cewek terakhir kapan? Masih baru kalau itu. Ngedate. Skip aja dong ini. Ada orang ditanya nyerah. Skip. Ya kan maksudnya gini, kalau gue kan lihat konteksnya kalian ini bikin konten, terus lewat mulu lagi. Tadi lewat yang sama Ustadz Felix tuh gue lihat tuh di FYP gue. Berarti kan udah orang banyak yang ngeliat lah. Gitu kan. Berarti kan pasti ada lah lu cewek yang nyambut gitu. Buka sekarang DM lu Son di sini Son buka. Buka DM lu Son sekarang. Ampun Bang. Pasti ada kan. Ampun ya Bang. Udah. Oh berarti memang dia gak pernah cerita soal cewek ya? Cerita juga. Saya juga cerita juga. Gak pengen lagi. Tapi gak di depan kamera juga. Oke aman. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang, ya nih bang, gue lagi deket, lagi apa. Iya. Jadi dia agak tertutup. Kalau dia gimana kalau dia? Wah saya gak berani itu. Lu emang orangnya ini aja lu mager lu, orangnya males aja lu. Dari mulai dia sendiri masih Saya sama lah sama dia lah, masih single juga. Oh masa? Masih single juga. Ini kakak kelas by the way. Apa? Kakak kelas jatuhnya. Kakak Beda 2 tahun. Senior di kampus. Senior di kampus. Kenalnya memang di kampus berarti. Karena kosannya deket Bang dulu. Oh, sering ke kosan bareng gitu. Sering nongkrong bareng tapi gak berdua sih sama Iya, maksudnya main ke kosan. Iya kan? benar. Saya harus klarifikasi. Ruang tamu loh Bang, ruang Soalnya tamu. dari tadi skip. Ya gue gak tahu. Itu. Iya. Kita luruskan dulu nih. Ada orang lain di situ ya. Di ruang tamu juga Bang itu, di ruang tamu. Di ruang tamu tuh ketemu. Bukan di kamar ngobrol maksudnya. ya. Iya. Apa di kamar juga gak apa-apa kan. Gue kan biasa waktu kuliah kan Biasa gua di kamar? Iya ada apartemen kan. Temen gue cowok main namanya Haryanto dari Kediri. Main di apartemen gue. Cowok. Gak apa-apa juga lagi. Minum aja gak apa-apa. Air timun. Iya. Terus konten yang pecah itu susu. Iya. Abis itu formatnya udah kayak yang gue lihat kan formatnya tuh berdua terus lo tahu gak sih gini-gini? Ya nih gitu. Itu udah. Benar, udah. Udah gitu. Belum waktu itu. beda. Jadi di depannya tuh ada video yang kita stitch gitu Bang. Contohnya misalnya yang susu itu kan bilang katanya bubuk coklat itu water repellent katanya. Oh iya. Iya kan? Kalau dicelupin maksudnya ditaruh di sendok, celupin ke susu, diangkat lagi, Airnya genang. Apa namanya coklatnya masih kering. Masih kering. Cuman bagian Bubuk luarnya coklatnya doang kering. yang agak basah. Lalu Ya udah, taruh stitchnya, kita buktiin. ternyata bener. Oh, dan itu rame. Terus kok formatnya sekarang jadi kayak gitu? Jadi kayak nanya-nanya. Lu tahu gak sih gitu. Nah, Banting setir sih. banting Banting setir. setir ke. Kan itu rame. Terinspirasi dari Kimi Raikkonen Son kalau nggak salah waktu itu Son. Banting Kimi Raikkonen. Waduh. Michael Schumacher. Iya kan. Itu. Nah, banting Support setir. lah. Support lah. Ini emang gini nih, nggak disupport. Malah dicepuin. Gitu. Malah digituin. Ini keretakan kita pertama di podcast ini teman-teman. Keretakan pertama di Set Enson nih. Ya. Oke, terus nah banting setir karena apa? Nah. Mentok kah? Anda aja. Karena Anda nggak support saya, Anda aja. Cepet jawab. Gimana? Ya sebenarnya kalau dari sisi kayak view apa segala masih oke lah kalau yang live hacks kan. Tapi kayak kita mikir lama-lama nggak ada value di situ lama-lama. Nggak ada value itu? Nggak bisa ngasih value lah ke orang lah. Kan cuma kayak ngebuktiin apa bener-bener konsep kan. Nah kita pengen konten kita itu harus ada value-nya, ada value yang orang dapat lah pas nonton ya kita. itu pengetahuan. Betul. Oh, barulah masuk ke situ. Karena view-nya sebenarnya masih gede juga Bang. Tapi kita merasa kurang nih kayaknya nih apa yang kita berikan ke orang masih kurang nih. Kita Ini begitu. sejalan dengan lu nanya-nanya bokap. Beda. Iya Kalau maksudnya gua sejalan nanya artinya di saat yang bersamaan lu juga bikin konten sama bokap kan? Iya benar. Iya, Tapi itu duluan gua sama bokap dulu. Lah tadi katanya sama dia dulu. Enggak, ini ngomongin yang lo tau gak sih kan? Kan kita shifting nih. Di atas 12, di atas 12 belok kayak namanya. Michael Schumacher tadi ya kan. Nah, sekali lagi supportnya mana? Iya. Nah, belok kayak Michael Schumacher ya kan. Itu setelah saya jalan sama bokap.
baru kita belok. Oke. Ya, dan artinya bikin konten bareng bokap jalan, sama doi juga jalan. Benar. Kenapa lu nggak fokus ke dia aja? Kenapa lu tiba-tiba harus bikin sama bokap ah? Kan ada dia. Apa lu bisnis makanan sehat sama bokap? Enggak. Tapi kebetulan bokap emang punya. Emang menikmati aja lu ya kayaknya ya. Penonton. Kebetulan emang bokap itu punya bisnis pangan sehat juga, tapi bukan karena itu. Tapi bukan karena itu alasannya. Bukan karena itu alasannya. Karena saya sebenarnya saya jarang banget ngobrol sama orang tua sebenarnya dulu, Bang. Oke, sama bokap terutama. Bokap juga ya kan. Tapi abis itu saya ada sebuah masalah, pas saya ngobrol sama bokap, ternyata saya bisa tenang tuh karena obrolan bokap. Lalu saya merasa nih orang perlu banyak yang denger nih. Oh karena omongan bokap lo bagus gitu? Benar. Nah tapi lo kasih dia kan video-video orang-orang kan? Kadang-kadang ya begitu, kadang-kadang. Kan? Orang-orang ngomong ini, tanggepin pak gitu. Iya. Ada nggak yang dia jadi diserang gara-gara itu? Dia jadi diserang gara-gara itu ya? Artinya komen netizen malah jadi, nggak ini salah nih bokapnya Rishad nih. Oh yang diserang gua maksudnya? Nggak, bokap lo dong kan dia yang komen. Ada nggak? Oh iya. Karena namanya opini kan kalau di internet kan opini pasti ada yang pro kontra pasti kan? ada lah kalau pro kontra. Ada nggak yang bokap lo diserang gitu? Iya, gara-gara baru-baru ini malah Dia ngomong apa? Jadi emang itu mungkin ada kesalahan saya juga kali ya. Saya ngeliat video, kan saya biasanya kalau sistemnya misalnya ngeliat video gitu, satu video langsung saya bikin videonya kan. Satu video viral langsung saya tanggapi gitu loh. Jadi saya nggak nelusuri dulu ke dalam. Ini kenapa viral? Misalnya apa di balik itu ada apa misalnya. Ya saya dan bokap saya nggak tahu sebenarnya gitu kan soal itu. Jadi ada video viral, anak dibully gitu. Ada video anak dibully. Oke. Terus habis itu ya ibunya ngasih lihat bahwa ibunya sama bapaknya melototin anak yang ngebully anaknya. Ibunya ngasih lihat bahwa ibu dan bapaknya melototin. Jadi kontennya itu adalah isinya orang tuanya mereka ngeliatin anak yang ngebully itu dipelototin gitu loh. Intimidasi lah maksudnya. Lalu. Saya nanya sama ayah saya, nih orang tua kira-kira harus sampai mana ya kalau misalnya anak terkena bully misalnya itu harus sampai mana orang tua? Kata bokap ini harusnya jangan ke anaknya. Tapi ke orang tua si pembulinya. Oke, itu tanggapan doi itu. Ke guru dan seterusnya lah. Kalau nggak bisa lagi ya naik lagi ke pengadilan misalnya ke polisi atau apa gitu-gitu. Lain terjadi? Ya nggak ada yang nggak setuju. Seharusnya anaknya yang dimarahin. Anaknya dimarahin. Kadang orang tua soalnya bebal juga gitu katanya. Begitu. Kadang orang tuanya bebal juga soalnya udah dibilangin. Oh ya udah. Saya juga nggak tahu kan backstory-nya ternyata dibully-nya sampai gimana misalnya. Anaknya itu. Ada backstory itu. Mungkin orang tuanya sakit hati kan karena anaknya dibully sampai parah misalnya gitu. Nah itu lo kasih tau bokap nggak? Pak rame nih pak gitu. Kasih tahu setelah itu baru. Terus kata bokap lo? Ya. Bokap tetap firm sih tapi tetap kalau misalnya ada apa-apa pasti nyelesainnya ke orang tua gitu. Emang bokap gue tipenya tuh nggak bodo amat gitu ya? Nggak pernah marahin anak orang. Oh nggak, maksudnya artinya kalau ada komentar negatif dia ya udah gitu. Oh iya itu ya juga. Sebenarnya sih bokap gue lebih kepikiran sih daripada gue sih. Kalau gue kan udah biasa lah. Oh dia justru kepikiran? Kadang ya maksudnya bukan kepikiran tapi kayak kok berkomentar lah. Gue gak tahu isi kepala dia kan sebenarnya kan. Tapi ya dia berkomentar gitu. Ini orang kok begini ya gini-gini. Nanya maksudnya nanya. Nanya sih. Ini orang kok komen begini tadi ya. Tapi ambil ketawa-tawa sih bokap gue. Gak dicari gitu. Mana sih? Enggak. Itu bokap manajemen kalau itu yang begitu. Bokap lo gimana bokap lo? Enggak kan kagak saya tanya. Gimana sih bang? Saya kan nggak bikin konten sama bokap bang. Betul sekali. Sih. Di rumah aja udah. Diem aja. Iya. Itu sih bang ceritanya. Terus ada video-video kalian yang rame di TikTok tentang suku di Indonesia yang saking sulit ditemukan pemerintah sampai nyarinya. Ini bener nih. Itu namanya suku Mante itu bang. Suku Mante. Suku Mante. Ada di Aceh tuh ya. Aceh, pedalaman Aceh gitu ya. Itu sulit ditemukan, tapi ada suku itu. Katanya ada. Ada yang pernah lihat. Ada footage-nya kan kalau nggak salah. Ada videonya. Jadi kayak orang lagi naik motor gitu kan, lagi touring atau apa gitu kan. Suku Mate naik motor. Enggak, ini orang-orang biasa. Oh ini yang ngerekam maksudnya? Yang ngerekam, oke. Orang biasa lagi touring. Emang ini suku apa kayak di? Jadi kayak sukunya di sebuah tempat yang orang nggak tahu gitu. Pedalaman gunung gitu loh, pemukiman gitu. Lalu, lo kasih tahu dulu ciri-ciri fisiknya ke Bang Radi. Jadi dia orangnya kayak kerdil lah bisa dibilang lah, pendek lah badannya.
Terus pendek, terus larinya cepet gitu-gitu bang. Nah jadi pas ini beneran ada nih? masih misteri. Lah, masih misteri ini video itu? Nah video itu pas lagi kayak touring di daerah situ, Aceh itu, tiba-tiba kayak di jalanan ujung kayak tengah-tengah sawah atau apa gitu, tiba-tiba ngeliat kayak sukunya ini nggak pakai baju apa segala macam kan. Pas ngeliat kaget terus lari kenceng kan, kenceng banget. Si orangnya, Si suku matenya. Yang dicurigai suku matenya. Yang dicurigai suku mante. Lari kenceng. Habis itu, Ada videonya? Ada. Anjir. Habis itu masuk ke sawah ya udah hilang. Nah tapi saking viralnya video itu sampai pemerintahnya ikut nyari. Pemerintah Aceh ikut nyari dan ternyata nggak ada. Nggak nemu sih waktu itu. Apa nggak dilanjutin apa gimana? Nggak tahu kan? ada apa enggak, pokoknya nggak nemu aja. Aneh juga ya. Oke, terus ada ini konspirasi Gunung Padang piramida terbesar di Indonesia. Iya, jadi katanya Gunung Padang ini gunung yang unik bang, karena ditata dengan batu-batu yang bentuknya kotak-kotak gitu deh pokoknya. Jadi nggak kayak gunung alami lah gitu, seakan-akan kayak dibikin tuh, kayak dari susunan batu gitu. Itu pernah ada konspirasinya bang, Lord Rangga juga saya pernah ngomongin ya. Lord Rangga, itu referensi kalian tuh ya. Lord Rangga ya, oke. Itu sebelum tidur Son pasti nonton dulu, sebelum tidur gini dulu pasti itu. Lord Rangga. Gitu. Oke, nah kalian diskusi kreatifnya gimana nih? Kan abis ini kan gue mau main ke studio kalian, apa sih itu? Kantor atau apa sih? Rumah sih sebenarnya. Rumah siapa? Rumahnya dia. Rumah gue. Gue ke rumah lu abis ini. Silaturahmi bang, nggak boleh terputus itu namanya bang. Silaturahmi Gitu, jangan terputus, bener nggak? Gue main ke rumah lu abis ini. Keloteng juga. Lucu juga sih gue diajakin main ke rumah orang ya tiba-tiba. Iya, tapi memang kantornya di rumahnya dia. Di atau rumah. studio apa sih ini? Sebenarnya studio. Studio kita syutingnya di Loteng bang sebenarnya bang. Ada orang tua lo nggak di sana? Nggak ada, kosong. Jadi lo Bang. tinggal sendiri. Sendiri. Lo ada satu rumah, lo tinggal sendiri. Kecuali malam Jumat bang, tiap malam Jumat ada. Enggak. Oh enggak ya, Enggak. Apa? Maksudnya enggak ada orang kalau Jumat saya keluar. Maksudnya itu rumah keluarga kah? Atau lo beli kah? Atau lo ngontrak kah? Keluarga lah. Rumah keluarga. Tapi nggak ada keluarganya. Enggak ada. Hartanya dibuka di sini sekarang. Kita buka hartanya. Enggak, gue nggak ngerti nih apa nih Ya maksudnya. rumah lain gitu. Banyak room. Enggak. Banyak rumahnya bang. Enggak. Giliran gini nggak dia skip lagi. Bagi satu kayak sama. Enggak, tapi bahwa keluarga lo ada banyak rumah nih salah satunya. Enggak banyak sih, pokoknya ada. Ya lah. ada. Iya. Ini anjir dia punya rumah buat syuting yang kosong. Kosong. Nanti Bang Radit datang ke sono, lihat rumahnya ntar coba. Gue jadi temen lo deh. Mulai. Oke, di daerah Tebet lagi. Jakarta Selatan bro. Iya Tebet Jaksel, bang. bro. Iya. Tebet mana? Tebet mana? Tebet Utara, Tebet Bentar lagi ada yang bertamu nih minta duit. Tebet Barat nih. Tebet Barat ya. Banjir Iya nggak? deket Kokas itu lah. Banjir nggak? Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak. Yang Mungkin dulu. dekat warteg apa itu yang terkenal situ? Warmo. Warmo, iya. Ya kurang lebih lah 5 menit lah dari situ. Mahal bro itu bro. Mahal ya. Mahal bang. Mahal ya. Iya. Punya rumah kosong sendiri di Tebet. Sendiri. Oh kira Iya. wartegnya dari mahal. Oh bukan. Bukan ya. Bukan. Berarti ini nanti gue akan main ke rumah dia. Dan gue diajak ke Loteng. Loteng bang. Oke, syuting di Loteng. Konsepnya kan namanya di atas 12. Nah. Ya kan. Nama Apa konten itu kita di atas 12. Jadi obrolan Yang cowok. itu yang gue Yang lihat podcast itu ini. yang hitam belakangnya. Iya, Itu namanya di atas 12. Nama kontennya. Oke, terus Jadi obrolan cowok di atas jam 12 malam. tapi kita syutingnya jam 7. Yang penting udah gelap lah. Karena kan nggak mungkin Bang Nggak Radit. mungkin dong. Yang penting udah Iya. gelap, Bang yang penting udah Radit gelap. datang jam 12 gak mungkin Nggak bang. mungkin. Yang penting udah. Kalau temannya kaya Oh iya, bener nih. Enggak sih, enggak. Udah ngantuk gue. Gue jam 10 aja ngantuk. Oh itu dan semua konten kalian dibikin di rumah dia. Iya bener bang. Oh, terus kreatifnya gimana nih? Ada yang mikirin nggak? Kreatifnya kita sebenarnya di awal-awal itu kita yang bikin semua kreatifnya. Tapi sekarang kita cukup menginclude para subscriber juga nih. Jadi kita suka adain live tiap seminggu sekali. Nanti subscriber pengennya kita bahas apa, itu kita voting. Nanti misalnya, ini ada nih menarik nih Son nih, tema tentang kebakaran LA nih misalkan gitu ya. Kebakaran LA okay. misalnya gitu ya. Terus habis itu penonton setuju nggak, suruh voting. Jadi live kita. Jadi kita kayak adain kayak semacam rapat gitu bareng sama subscriber kita. Ada rapat. Community lah. Komunitas. Karena kemarin gue, pantesan ini obrolan di atas jam 12 ini. Kemarin kan gue dibilang, bang abis itu diajakin ke tempat mereka bang, mau syuting konten, ya udah ayo aja gue bilang. Terus ini mereka mau nanyain ini. Terus gue kayak, gue juga nggak ada yang gue iniin.
Jadi gue ngerti. Lu bilang, kalau buku dilarang, kenapa buku dilarang? Ya gue gak tahu, orang bukan gue yang larang. Kan gue dikirimin tuh pertanyaannya. Mereka mau nanya ini nih. Kenapa buku-buku dilarang bang? Bukannya buku jendela dunia? Ya kan bukan gue yang larang. Masa nanya? Gue juga gak. Kan saya balikin lagi nanti. Terus harus dilarang apa enggak kalau menurut Bang Radit kan gitu? Ya gak tahu. Terserah. Kenapa gue harus ngurusin buku dilarang apa enggak? Dilarang boleh, nggak boleh? Nggak ngaruh juga. Maksudnya ya udahlah, terserah aja mah kalau gue. Betul bang. Kayaknya kalian tuh mikirin yang kayak gitu-gitu ya. Kayaknya ya. Bang. Kayak konspirasi. Itu kayak gue kan pertanyaan. nggak peduli kan kalau gue ya. Benar-benar. Kan ada konspirasi ini juga baca apa? Ya udah kalau iya ya udah gitu. Maksudnya gue tipe yang kayak gitu kan. Terus ada apa lagi gitu. Tapi kalian ngebahas itu memang ya. Tapi sebenarnya itu bukan konspirasi Bang kalau yang soal buku Bang. Oh iya kalau itu ya. Karena ada beberapa buku yang banned book kan ada listnya tuh. Ya kan. Itu kan sesuai konteks. Kadang ada masyarakat yang ngelarang, ada pemerintahnya, ada itu macam-macam. Kan. Tapi kan yang lain-lain ada konspirasi kan. Konspirasi ada juga ya benar. Emang kalian suka ya kayak gitu-gitu ya? Kadang-kadang suka sih Bang sih. Ini kesukaan ini karena untuk penonton atau kalian memang genuinely tertarik sebenarnya? Kalau konspirasi atau teori ya saya suka itu. Kalau itu memang lu Tapi secara bukan genuine mempercayai suka. ya lain itu. Lain suka dan mempercayai lain kan. Tapi kita senang dengar teori misalnya ada kucing itu sebenarnya bukan keluarga dari singa misalnya. Udah pernah dengar belum teori itu? Kucing bukan keluarga dari singa. Kan orang kan bilang kan kucing itu kan sebenarnya kan turunannya singa kan. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau diperhatiin matanya tuh beda. Singa tuh matanya bulat. Lalu? Kucing kalau kena sinar matanya bisa garis. Ya kan? Maksudnya ini secara saintifik, secara biologi sudah di firm kah bahwa mereka ternyata tidak ini, tapi ini kayak asumsi-asumsi konspirasi. Kan konspirasi ini kan tadi konspirasi. Matanya cuma garis doang. Sedangkan mata yang garis itu, ya kucing kalau misalnya nggak ada sinar sih matanya bulat juga sih. Tapi maksudnya kalau kena sinar kan garis. Mata yang garis itu tuh jarang banget ada di singa, di binatang. Oh di binatang manapun. Sangat langka. Cuman reptil sama terus ada rubah. Sama apa lagi gitu, sedikit pokoknya sedikit banget. Artinya adalah kok apa namanya kalau misalnya emang itu turunan dari singa, kok bisa matanya beda gitu. Dan kenapa kucing termasuk seperti mata reptil, di mana itu garis nih? Ada apa nih gitu? Nah, konspirasinya kucing itu turunan dari ular gitu bang. Nyasar kan? Nyasar. Soalnya dari kesimpulannya jauh juga ya. Sekali lagi, ini bukan mempercayai, saya suka aja ceritanya bang. Soalnya kan kucing juga kalau misalnya marah gitu kan bukan ngaum. Tapi ngedesis kan. Hising-hising gitu kan. Iya gitu. Kayak ular kan? Iya sih. Kucing musuhnya siapa bang? Kucing? Hah? Kucing musuhnya siapa? Anjing. Tikus dong. Yang diburu deh, yang diburu oleh kucing. Makan. Kucing makannya tikus. Tikus ya. Ular sawah. Anjing mah. Ular sama makan anjing. Ya makan tikus juga. Lagi jawab lagi ngatain saya tapi anjing. Oh iya, ular makan tikus juga. Oh ini konspirasinya. Ya gitu-gitu lah. Oh, kucing bernafas. Ular? Bernafas juga. Iya kan? Iya. Kucing buang air. Ular? Buang ngedrink. Oh iya, gue paham sih. Jadi memang suka. Suka dengan cerita-cerita seperti itu. Menarik aja. Oke, berarti ini di YouTube dan di TikTok. Kayak potong-potong gitu kan? Iya. Nah, ini apa ini? Ini mau diseriusin? Mau jadi mata pencaharian? Atau gimana nih jadinya nih? Jadi serius kah? Udah kita seriusin sih. Ya, jadinya serius ini sekarang. Udah kita serius ya. Berarti kalian apa kuliah masih kah? Atau udah lulus kah? Udah enggak. Tapi terima kasih kalau Bang Radin ngira saya masih kuliah. Terima kasih banyak. Oh udah lulus udah lama berarti? Udah lulus lama. Oh gitu. Gue pikir masih anak kuliahan kalian ini. Udah jauh. Udah jauh. Jauh. Berarti ini adalah pekerjaan utama. Ya juga. Untuk saya content creator full time. Full time. Saya. Oke, kalau lu Masih ngantor. Oh lu ngantor. Masih ngantor. Ngantor Di logistik lah. logistik. Di Perusahaan Priok. logistik. Anjir jauh banget pak. Iya. Terus Pelabuhan ininya? lah, pelabuhan. Janjian kontennya ketika lo setelah kelar jam kantor. Hari Minggu bikinnya. Kalau kayak sekarang nih kan hari kerja jam 16.35 nih. Iya. Cuti atau Izin-izin dikit lah bang. Nah, Pak, kok di ada, kantor kok ada nih Pak. dikitnya itu gimana? Kok izin-izin dikit? Maksudnya gimana? Itu kan ada dikit nih. Masuk setengah hari ya? Iya gitulah. Tapi ini udah jam pulang kantor kok.
Panik sendiri. Tonton ini Pak ini. Panik Ini sendiri. karyawannya Pak ini. Ini udah jam kantor kok. Barusan gue bilang 16.35. Nggak bisa izin lah ya. Iya. Izin. Kalau nongkrong dilihat, wah nongkrongnya sama Bang Radit, diizinin pasti. Iya. Izin Pak, izin. Dia ini kok promosiin perusahaan logistiknya kok tadi di depan dia ceritain. Iya, Nah, kan. itu Itu dia. bagus banget. Itu dia. Gitu. Katanya keren kan perusahaannya? Keren. Biasanya baik ya. Trusted yang penting. Jadi lo ngantor, ada keinginan buat ini 100% di sini nggak? Apa belum masih nyari-nyari? Untuk sekarang belum sih. Oke. Sekarang belum. Kalau untuk project kaliannya ini sendiri berarti pendapatan dari brand. Dari brand, terus AdSense juga, Bang, biasalah. Oke, tapi membership gitu enggak? Membership juga. Ada membership Ada baru. membership kita. Di YouTube. Di YouTube. Apa tiernya? Gue lagi mau bikin membership juga. Tiernya apa? Tiernya satu tier doang kita bikinnya tapi. Apa tuh? Cuman 9.900 harganya. Oh, Murah Mas Yanto. itu ngapain? Dapat emot. Enggak, dapat konten yang raw. Artinya nggak diedit. Jadi diedit, tapi untuk perpindahan angle aja sama mempercepat alurnya pembicaraan doang. Tapi nggak ada yang dihapus gitu enggak. Oh. Jadi raw gitu. Bedanya sama konten aslinya? Konten aslinya kan udah edited. Berarti apa yang tidak diedit di situ? Yang tidak diedit. Ngomong jorok kah? Omong jorok diedit nggak? Kata-kata Enggak, kasar. Enggak diedit. Jadi itu raw. Kayak lu gak pantas banget ngomong jorok menurut. Enggak diedit. Tapi kayak nggak pas gitu. Terlalu baik-baik dia. Ininya auranya aura baik-baik dia. Loh, saya orangnya jahat berarti saya. Iya. Ya, baik-baik juga. Terus. Ya. Iya, sama-sama. Terus apa dapat apa lagi itu? Jadi dapat Batch. raw konten sama kalau kita live replay bisa nonton. Bisa nonton replay. Oh, make sense, menarik. Emoji juga ada sih, emot ada. Emoji. Emotnya apa muka kalian kah atau Muka kita. Ada muka kita ada. Oh, berarti emang udah serius. Enggak, bukan banget. ada kan emang muka kita Emang muka semua. kita doang ya? Muka kita. Iya. Terus lo di kantor ini nggak kayak ada orang yang kenal gitu? Gue nonton kemarin. Iya, kadang-kadang ada aja sih. Ceritain yang itu San, yang lo lagi jalan terus manggil Son gitu. Ada kayak gitu. Ada aja sih. Lagi misalnya nyebrang jalan gitu, diteriakin, "Son, di peluit-peluit gitu gimana sih?" Pakai mulut. Di code keling Bang coba. Lo di catcall. Catcalling, code keling. Gitu-gitu lah. Digodain. Lo lagi Enggak, nyebrang manggil doang. Son fiwit gitu. Gitu. Baju lo terlalu seksi kali. Mana ada. Rok mini Kan waktu orang itu. netizen kan kadang suka kayak gitu, komentarnya nggak jelas. Oke, berarti lo pernah digoda-godain di jalan. Panggil lah Bang, dipanggil Dipanggil doang. Lo pernah dipanggil? Ya dipanggil. Sini Son gitu. Enggak. katanya dipanggil. Teriakin. Diteriakin buat dipanggil. Gini Bang, ini gak bisa cerita. Udah. Dia lagi jalan nyebrang jalan. Skip. Ada motor, Son, gitu Iya, ya. Son. Itu Iya, maksudnya. itu maksudnya. Ya tinggal lo cerita aja. Ada orang naik motor, Iya. touring, ngeliat lu terus lo lari. Jangan ditambahin touring, mohon maaf. Oh, bukan lo yang lari ya waktu di video viral itu. Lu gimana itu ngeresponnya tuh? Son gitu. Gimana? Lewat nih gini doang sih. Oh, gini doang. Callback gue lewat. Iya deh. Sorry, maaf. Suami Anna Hathaway, reinkarnasi suami William Shakespeare. Nah, itu konspirasi tuh, Bang. Suami Anna Hathaway itu reinkarnasi suami William Shakespeare. William Shakespeare kok kan suami William Shakespeare? Istri William Shakespeare. Lah, Pokoknya gimana nih si Gilang nih? Mana Gilang? Jadi Gilang. konspirasinya Ah, suaminya udah, si Anna Hathaway. Iya bener lu ya. Benar. Suaminya si Anna Hathaway Tolong itu dicek abis ini. Suami Anna Hathaway. Anna Hathaway punya suami. Iya, punya. Suami Anna Hathaway itu konspirasinya itu reinkarnasi dari William Shakespeare. Oh, suaminya dia. Karena Mukanya mirip banget, Bang. mukanya mirip sama Mukanya mirip William banget. Shakespeare. Mau lihat atau apa? Nggak usah ya. Udah percaya lu. Tangan lu Ini kemana itu? HP, Bang. Oh, HP. Ya HP lu taruh kantong. HP lu dudukin di tengah. Lu ada aja lu. Mau lihat nggak Bang? HP lu di kantong, Son. Mana ada orang naruh HP di tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu nggak ada.
Pokoknya Son. Untung lu punya rumah di Tebet lu. Diampuni masih. Iya, enggak apa-apa. lanjut, pokoknya mirip banget. Lihat kayak gimana. Nah, Di kantong, Son. Jangan didudukin. Satu mukanya mirip ya Son ya. Lalu apa lagi, Son? Terus istrinya William Shakespeare namanya Anne Hathaway juga ya Son kalau nggak salah ya? Enggak, Iya, Son? masa. Iya nggak sih Son? iya sama. Bentar. Lama ya, Son ya? Iya. Dikasih bookmark nanti ya nih. Nih, Oh, ini. mirip kan? Mirip anjir. Nah, viralnya itu gara-gara si William Shakespeare itu Mirip. pernah nge-quote, ya kan? Nge-quote siapa? Ya dia sendiri dong. William Shakespeare ngomong maksudnya. Katanya kuat tadi nggak kuat nggak bisa diri sendiri. Aduh. Ngomong dia ngomong. Terbuka di sini semuanya terbuka. Pernah Lo nge-quote. siapa? Ya dia sendiri. Udah gitu lo yakin banget lo benar. Masalahnya lo yakin lo benar. Ya dia sendiri dong. Itu namanya dia ngomong. Dia ngomong William maksudnya. Shakespeare pernah ngomong. Dia ngomong, ya kan? Apa dia ngomong? Dia ngomong kata-katanya siapa yang dia Pokoknya omongin? Dia. Iya dong. Kan? Iya, kan dia ngomong bang. Iya Gimana sih? bener. Pansan lu berteman sama dia. Pansan terus. Jadi dia ngomong. Son lu ada daya Son. Son lucu banget Son. Terus. Jadi life is too short for one. Maksudnya one lifetime. Jadi salah deh gue. Kurang kata-kata. Kurang. Jadi dengerin bang. Jadi Dan tadi kita juga denger. Semua juga denger Son. Jadi life is too short to love you in one lifetime maksudnya kan. Jadi I will look for you at the next life gitu, in the next life. Gitu. Hubungannya dengan Nah, Anne Hathaway. hubungannya ya ternyata kan si William Shakespeare ini istrinya namanya Anne Hathaway juga ternyata. Loh, William Shakespeare Istrinya istri namanya Anne Anne Hathaway juga. Yang bener loh. Ih, buka lagi ya. Enggak, gue gak percaya kalau itu. Gue gak percaya. Suaminya William Shakespeare Istrinya namanya, dong. ya, istrinya William Shakespeare namanya Anne Hathaway. Anne Nggak Hathaway. mungkin. Nggak mungkin terlalu kebetulan gitu. Karena mukanya mirip dengan suaminya. Nih William Shakespeare. Terus mana nama istrinya? Oh. Spouse Anne Hathaway. Tunggu. Ini Wikipedia kan. Wikipedia tuh orang bisa ngedit bro. Bisa ngedit. Who was Shakespeare's wife? William Shakespeare married Anne Hathaway. Anjir, benar anjir. Iya kan? Gokil kan bang. Kami sudah proses ini tanggal 10 Januari ini apa? Oh bukan, beda dong. Beda. Cek kantor ya. WA kantor bukan ya? WA kantor masuk. Kami sudah proses bu tanggal 10 Januari. Gila, di kerjaan logistik. Tapi lo sehari-hari di ketika udah konten, kan lo kerja dari Senin sampai Jumat. Iya. Terus lo tadi bilang kan konten hari Minggu. Berarti Sabtunya memang nggak dipakai buat apa-apa atau ada Iya, kegiatan lain? Buat me time aja kosong. Kalian berarti benar-benar cuma nyari waktu ketemu tuh hari Minggu kan? Nah begitu datang skrip udah ada? Apa gimana? Kita nulis buat apa kontennya kita nulis juga. Oh. Tapi nggak bener-bener ngeliatin 100% nggak. Oh, dan fakta kalau gue ngeliat fakta selalu lo yang lempar. Tapi dia juga sering. Apa fakta? Faktanya, kan fakta-fakta yang kalian bahas, itu kan lo sering yang lempar. Son lo tahu nggak gini? Oh iya. Tapi si Son juga sering. Kita setiap syuting setengah-setengah bang sebenarnya. Separuh. Iya. Gue yang lewat muka dia mulu. Gue ngeliat muka dia mulu. Itu harus apa yang disalahkan algoritma. Aus banget ya dari tadi. Kayaknya aus banget Son. Jadi kita tiap syuting itu setengah-setengah pasti bang. Iya. Jadi gua misalnya 3, dia 3. Pasti kita bikin tuh. Iya. Tapi dengan semua ini ke depannya kalian mau ngegedein project kalian dengan cara apa nih? Apa kamu ada off air atau mau ada Pengen banget sih sebenarnya sih ada off air sih. Cuman kan tadi Bang Radit lihat sendiri tadi. Tapi dia better nggak dari better sih. Kalau awal lo kan tadi bilangnya introvert pemalu. Berarti kamera nyala apa lo gugup, lo nggak bisa ngomong apa gimana dulu? Dulu ya. Lah kalau kamera kan di sendiri bang. Gak ada kameramennya.
Maksudnya kan pakai tripod doang, nggak ada siapa-siapa. Hah, gitu gimana? Kecuali ada 10 orang di depan. Oh nggak, artinya berarti nggak malu? Enggak sih. Oh berarti lancar ngomong kamera ya? Tapi mungkin nggak terbiasa menstruktur kalimat gitu si Son ini. Jadi kalau ngomong tuh kalimatnya juga gini-gini. Oh Nah gitu. Tapi lama-lama jadi lebih baik. Lebih baik tapi. Oh karena lo memang bukan tipe yang tampil di kamera ya, Sonnya dari awal. Iya sih. Ada yang kaget nggak ngelihat lo kayak? Banyak lah. Iya. Anjir lu bukannya ini ya pendiam ya gitu ya? Orang waktu bikin konten pertama aja itu saya baru download tuh TikTok tuh. Oh nggak punya TikTok dulu ya? Nggak ada. Tapi berarti bener-bener lu milih dia bukan karena dia nge-MC di kampus. Enggak, bukan dia karena kapabilitas. Persona, bukan kapabilitas. Tapi ada yang penting juga selain kapabilitas, itu adalah chemistry bang. Lah gimana caranya bisa dapat chemistry? Karena udah sering nongkrong dulu. Sering nongkrong? Iya, jadi apa yang kita capture di kamera tuh beneran kita lagi nongkrong. Kita nggak perlu bikin orang believe kalau kita tuh lagi pura-pura nongkrong. Tapi kan perlu. Temen nggak cuma dia dong. Ada sih teman lain sih. Nah kenapa nggak yang di tongkrongan itu lo pilih yang lain? Kenapa dia yang lo Iya jadi? sih, benar juga ya. Lah, kepikiran lo. Enggak, tapi kenapa? Lebih nyaman, paling nyaman sama dia? Ya ngobrolnya cocok apa segala macam, dan kebetulan kan kita waktu itu lagi bisnis itu bang. Oh bener. Kita ngeliat peluang bareng gitu aja sih. Bisnisnya sekarang gimana? Udah ini. Udah hilang. Harus banget ya. Main poker itu. udah nggak jalan. Jadi konten yang jalan bisnisnya hilang gitu. Malah udah deh sini aja gitu malah. Apa-apa lah kan satu ketutup yang lain kebuka ya. Gitu. Wah seru banget. Abis ini gue main ke tempat gue main ke rumah dia. Iya. Gue main ke loteng lu. Iya benar. Untuk konten jam 2 di atas jam 12. Di atas 12. Yang syutingnya jam 7. Thank you teman-teman. Terima kasih Risat. Terima kasih Son. Kalau ada yang mau nonton konten kalian bisa kemana? Ke YouTube-nya aja di Rishad and Son, sama Instagram, TikTok juga semua sama @RishadandSon. Oke. Lo ada TikTok pribadi, IG pribadi? Emang gak ada? Oh pribadi ada, cuma gak aktif aja. Gak aktif. Gak aktif. Oh berarti nge-DM doang itu, aktifnya nge-DM doang itu. Gak ada konten lah, gak ada konten. Gitu, aktif nge-DM bukan bikin konten. Oke, makasih semua ya. Dadah. Oke, bye.